Sobat Kerapu TV, jumpa lagi kita dalam program khusus untuk membahas 21 program unggulan dari Ganjar Mahfud. Seperti kita ketahui, dalam 21 program unggulan itu ada poin-poin yang membahas masalah digital, di mana program itu masyarakat mungkin lebih mengenalnya dengan sebutan KTP Sakti. HP Sakti dan KTP Sakti. Tapi apakah masyarakat memahami apa sih program unggulan KTP Sakti itu? Kali ini Kerapu TV menghadirkan dua orang kawan yang kebetulan juga sama-sama alumni UGM ya Mas ya. Betul. Nah, di sebelah kanan saya ini adalah Mas Joshua Riswantoro. Beliau adalah seorang pakar dalam hal data management. Kemudian di depan saya ini yang ganteng Mas Ivan Irawan. Beliau adalah pakar dalam hal cyber security. Kalau kita ngomong cyber security ya Mas ya, banyak kekhawatiran ya Mas ya soal keamanan data ini. Seberapa amannya sih sebenarnya Mas keamanan data di dalam program KTP Sakti itu? Silakan Mas Ivan. Bicara soal data, keamanan data biasanya tidak juga lepas dari keamanan cyber, karena data ini kan ditransmisikan lewat protokol komunikasi. Jadi disitulah ada kemungkinan terjadi serangan, jadi ada kemungkinan bocor di situ. Tapi yang terpenting sebenarnya di sini, sebelum kita bicara itu, sebenarnya kan kita juga mesti tahu bahwa serangan cyber itu adalah justru biasanya terjadi bukan pada data yang terkonsolidasi. Biasa terjadi pada bagian-bagian data yang mungkin keamanannya tidak terlalu baik. Jadi ada misalnya kalau data itu tersebar, itu malah jadi berbahaya untuk kita membuka peluang untuk rentan diserang. Karena kita juga masih sadar bahwa Indonesia ini di ASEAN aja itu menduduki peringkat ke-6 untuk keamanan cyber. Bayangkan kita cuma bisa unggul di atas Vietnam, di atas negara-negara Indochina lah. Nah, itu menjadi satu concern betul. Tapi yang peringkat dunia 83 ya kalau nggak salah. 83 ya, 83. Oh, jauh sekali. Iya, dari 160 kalau nggak salah ya. Iya, kalau di G20 ya peringkat 17 lah. Dari 20. 17 dari 20. Oke. Itu memang betul bahwa kerentanan cyber kita cukup tinggi. Maka dari itulah yang penting adalah bagaimana kita bisa membangun satu model dari data ini supaya aman. Nah, ini yang mungkin nanti akan lebih banyak dijelaskan dari Mas Joshua. Ya, silakan Mas Joshua. Ya. Jadi memang kalau di depan ya ke publik itu kan KTP Sakti gitu ya. Tapi kalau saya bilang ya memang Sakti beneran, karena untuk bisa mewujudkan KTP Sakti itu di belakangnya ini luar biasa ini yang harus disiapkan ya. Mungkin ini sebetulnya areanya Mas Ivan ini. Kalau kita bicara data itu kan ada 3 aspek ya. Orang nyebutnya CIA, bukan CIA agensi Amerika itu bukan. CIA itu C-nya itu confidentiality, kerahasiaan. Yang kedua I itu integrity, integritas data. Jadi data itu nggak boleh intek gitu ya, nggak boleh dimanipulasi, yang tidak berhak. Jadi yang nggak boleh, data itu harus utuh, tidak boleh diubah oleh orang yang tidak berhak. Tidak berhak. Keamanan data berarti. Ya. Keutuhan data. Dan yang terakhir itu hanya itu availability. Pas dibutuhkan datanya ada. Saya butuh datanya nggak ada, percuma juga gitu kan. Nah, jadi kayak kalau misalkan kita bicara dari prinsip itu, makanya semua infrastruktur yang dibangun untuk mendukung KTP Sakti itu harus ke sana. Nah, yang pertama, isu yang paling muncul pertama di sana itu adalah, wah kalau gitu nanti KTP saya jadi rawan dong, dompet saya hilang. Atau mungkin juga ini ada kaitannya dengan, kalau nggak salah ingat, ada data kebocoran data pemilih di KPU tuh. Betul. Sebanyak berapa sih? 300 jutaan. 260 juta. 360 juta. Luar biasa itu. Ya. Kemarin ada salah satu, memang saya dapat laporan di situ, ada 2 sebenarnya kebocoran, satu di KPU, satu lagi di tempat lain yang kurang lebih sama, sekitar 300-an juta. 300-an juta ya. Jadi artinya itu sebuah hal yang patut untuk dikhawatirkan oleh para tentu. Betul. Yang punya data ini kan. Betul. Dan karena keterkaitannya dengan ini Mas, keterkaitannya dengan pemilihan yang akan berlangsung besok ini. Ya kita tahu lah bahwa dalam pemilihan itu pasti ada proses-proses tertentu yang terlancangi, mungkin keterkaitannya itu juga salah satunya dengan masalah kebocoran data ini. Nah,
kebocoran data ini sebetulnya kalau keterkaitan sama kecurangan pemilu sebetulnya masih agak apa ya, nggak clear arahnya ke kemana. Karena tetap saja nanti pada saat kita pemilu itu kan kita harus datang ke tempat dan kemudian menunjukkan bukti bahwa kita adalah orang yang namanya di sana dan kemudian ada saksi segala macam yang ngawasi. Tapi di sini saya juga mau ngomong dari sisi itu dulu pertama. Jadi kalau kita bicara keamanan data, itu pertama kita bicara bahwa siapa yang mengakses data, yang punya hak data itu sendiri. Itu kan pertama identitas. Ivan, apa buktinya kamu Ivan? Gitu. Nah, ada beberapa bukti. KTP kita ini udah sakti, ini KTP kita itu di dalamnya itu ada rekaman biometrik yang sidik jari, pengenalan wajah, retina, sampai yang umum ya wajah. Ada fotonya di dalam situ. Ada fotonya di situ. Jadi artinya autentifikasinya itu sudah cukup canggih gitu ya. Jadi untuk orang bisa menyalahgunakan itu kalau nggak punya itu ya nggak bisa. Ya. Kalau cuma tahu nicknya ya nggak bisa ngapa-ngapain sebetulnya. Kan nggak terbukti bahwa kamu itu benar. Seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah nanti otorisasinya. Oke, kalau kamu benar-benar Mas Ivan, benar-benar Mas Didot gitu ya, kamu bisa apa? Yang paling standar kan biasanya nama ibu kandung. Betul. Nah, kamu bisa apa? Misalkan saya datang ke TPS gitu ya, saya bilang, saya Joshua, buktinya apa? Kan gitu. Kan tanya gitu. Ini KTP saya. Identitas yang dipakai itu adalah wajah gitu kan. Dan kemudian ketika kita sudah nyoblos ya sudah jari kita dikasih biru, suaranya satu. Nah, kalau ada orang yang memasukkan di sini ya memang problem. Makanya itu gunanya ada saksi untuk yang memastikan bahwa orang ini memang ada begitu ya. Tetap aja mungkin ada peluang di situ. Tapi kalau kita bicara data yang lebih lanjut, KTP Sakti ini kan gunanya untuk kalau di Ganjar ya, supaya tepat melakukan bantuan sosial misalkan gitu ya, supaya anak-anak sekolah itu memang bisa mendapatkan itu tadi yang kayak kartu pintar gitu ya, kartu Indonesia pintar. Daripada bikin kartu lagi boros, ya udah satu ini aja kan udah dapat efisiensi di semua sisi ya. Jadi kurang lebihnya sebetulnya saktinya di situ. Tapi yang perlu diperhatikan itu adalah aspek bahwa bagaimana kita memanage data. Mulai dari menangkap datanya. Menangkap data itu waktu kita pertama bikin KTP, kalau sekarang udah selesai ya yang baru bikin KTP gitu. Ngisi data formulir, difoto, dipastikan retinanya dan lain sebagainya. Dan data itu harus diverifikasi benar gitu ya. Masuk ke dalam sistem dan kemudian dari sistem itu dijaga di dalam sistem. Jaga dalam sistem itu artinya karena data ini kan di-share. Departemen Kesehatan butuh data ini gitu kan. Departemen Keuangan butuh data ini. Departemen apalagi yang pertanian mungkin butuh data ini untuk data petani. Nah, kadang-kadang kebocoran datanya itu ketika kita melakukan sharing data ini, kadang-kadang di-share ke swasta juga ya ada kan? Iya. Ada yang di-share ke swasta juga. Ya. Baik, kita sekarang break dulu Mas untuk memberikan kesempatan pesan yang lain masuk dulu ya. Oke, Sobat Kelabu TV, kita break dulu sebentar untuk nanti kita lanjutkan lagi dengan informasi yang jauh lebih menarik dari Mas Ivan. Sobat Kelabu TV, di sesi pertama tadi kita sudah bicara soal jaminan keamanan data dari sisi manajemen data ya Mas ya, dari Mas Joshua. Karena kita di sesi ini hadir Mas Ivan yang kita di awal sudah dikenalkan sebagai pakar dalam cyber security, mungkin kita akan lempar permasalahannya lagi ke Mas Ivan untuk membantu menjelaskan sejauh apa sih tingkat level keamanannya ini Mas. Ya, oke, terima kasih Mas. Jadi sebenarnya bicara keamanan data itu kan ada dua sisi. Pertama adalah terkait dengan bagaimana infrastruktur mengamankan data tersebut. Tadi Mas Joshua sudah sampaikan bahwa
kita punya metode autentikasi, otorisasi. Autentikasi sendiri mungkin saya tambahkan bahwa kita punya 3 metode untuk autentikasi. Yang pertama adalah apa yang Anda miliki. Kemudian yang kedua adalah apa yang Anda tahu. Yang ketiga adalah siapa Anda. Gitu. Nah, itu 3 itu dipakai. KTP itu adalah bicara apa yang Anda punya. Tapi kalau ditanya siapa Anda, kapan tanggal lahir Anda, apa password Anda, itu apa yang kita tahu gitu. Dan yang terakhir biometrik yang ada dalam KTP, dalam chip KTP itu adalah siapa kita. Itu yang akan membuktikan bahwa wajah saya sama dengan yang di KTP. Nah, inilah 3 minimum dalam satu metode autentikasi itu harus menggunakan 2 faktor dari 3 faktor itu. Oke, dari apakah sudah bisa menjadi jaminan Mas bahwa authentication factor itu akan benar-benar menjamin kerahasiaan data itu, atau masih ada kemungkinan lain untuk bocor dari sisi data? Ini karena kita mengingat teknologi digital ini kan sangat canggih lah. Nah, jadi nanti bicaranya dari sisi pengelolaannya, Pengelolaannya kita mengelola datanya itu lebih ke arah pengelolaan. Nah, saya akan bicara di sisi lainnya karena ini juga cukup penting. Karena kan banyak kekhawatiran ya. Kalau datanya jadiin satu, semua nyambung, wah nanti semua pihak bisa mengakses saya. Nanti bank tiba-tiba bisa melihat saya pernah makan di mana aja, misalnya seperti itu. Saya pernah, hal-hal seperti yang ditakutkan. Nah, ini sebenarnya kita sudah punya jawaban. Pemerintah kita sudah punya yang namanya Undang-Undang Perlindungan Data Privasi. Nah, ini sebenarnya, atau PDP, inilah yang sebenarnya menjadi dasar bagi akses terhadap data. Bahkan pihak pemerintah pun sebenarnya bukan pemilik data. Pemilik data, misalnya saya punya KTP, data-data di KTP itu siapa yang punya? Yang punya adalah si orang itu sendiri, yang punya NIK itu, gitu. Pemerintah hanya menjadi pemroses atau pengendali dari datanya. Data itu tetap menjadi hak milik dari yang punya data. Makanya setiap akses pun, kalau bicara Undang-Undang Data Privasi atau PDP, itu lebih bicara adalah bahwa semua akses harus punya underlying. Apa sih maksudnya akses ini? Siapa yang mengakses? Punya nggak hak akses? Dan pada akhirnya adalah siapa yang berhak memberikan izin akses? Adalah orang itu sendiri. Makanya contoh misalnya, kita sebut bank mau mengakses data kredit. Dia akan minta persetujuan kita dulu. Pak, Bapak kan mau minta kredit nih, saya boleh nggak akses data kredit Anda? Kita akan tanda tangan. Nah, dari sisi mekanisme itu sebenarnya sudah ada. Tinggal bagaimana menegakkan, bagaimana kita taat pada aturan. Nah, sekarang kenyataannya adalah apa? Data ini tersebar di banyak kementerian. Dijual ya. Dan yang jadi masalah adalah bagaimana sebuah kementerian itu bisa menjaga agar data itu tetap, bagaimana pengolahan data itu tetap mematuhi Undang-Undang Data Privasi itu. Itu yang kita masih kelihatannya masih ada area yang harus kita perbaiki di situ. Kalau bicara soal kementerian, soal kelembagaan, soal kepemilikan data itu, menurut Mas Ivan, lembaga apa sih yang paling harusnya punya otoritas lebih? Apakah Kominfo gitu dalam hal pengelolaan data itu? Karena tadi Mas Ivan katakan bahwa pemilik data itu adalah kita sendiri, tapi kita kan memberikan data itu. Di mana data itu akan dikumpulkan, di mana data itu akan digunakan oleh siapa. Itu kan juga terkait dengan masalah kerahasiaan data ini. Kita tahu bahwa banyak sekali data-data yang kita bikin aplikasi bank, kemudian dijual ke debt collector lah, pinjol segala macam, yang seperti itu gitu loh. Nah, kalau dari sisi kelembagaan, saya nggak tahu Mas Ivan atau Mas Yosua yang akan panjang ini diskusi. Panjang ini soalnya. Ya, sebelum itu karena Mas Yosua sudah bilang panjang, Sobat Keraput TV, memang banyak masalah yang bisa kita ulas dalam soal digital ini. Memang waktunya tidak cukup kalau hanya dalam 30 menit gitu ya. Kami berencana untuk membuat sesi-sesi lanjutan dari pembicaraan ini agar masyarakat di Indonesia kita semua bisa mendapat pemahaman yang lebih mendalam, tapi dengan cara yang mudah karena yang menjelaskan dua pakar ini. Kita akan adakan lagi sesi-sesi lain di luar, kita tunggu aja kelanjutannya dari sesi yang sekarang ini. Mungkin juga nanti kita akan bikin satu sesi live sharing Mas ya, live sharing
Nanti kita akan rencanakan kapan dan akan kami beritahukan ke teman Sobat Graput TV. Oke, sekarang kita kembali lagi ke permasalahan tadi, Mas. Pertanyaan saya adalah kelembagaan atau kementerian, apakah yang paling Ini pertama tadi saya mau menggarisbawahi yang Mas Ivan bilang. Kepemilikan data itu kan kita ya. Ya. Dan kita ini menyerahkan kepada seseorang atau lembaga untuk mengelola data kita. Itu semacam saya nitip duit ke bank lah gitu ya. Duit saya tuh yang di bank itu kan bukan duitnya banknya itu duit saya. Penggunaannya juga saya. Nah, ini konsep ini sebetulnya kita bisa sebut kayak custody. Data custody. Nah, kalau kita bicara custody itu dalam bahasa Indonesia penjagaan. Pihak yang independen yang menjaga. Menjaga data tersebut gitu ya, menjaga data custody itu yang menjaga. Nah, pertanyaannya adalah data ini kan dibaginya ke banyak. Data saya ini dipakai di Departemen Kesehatan, dipakai Kominfo, dipakai Dagri, dipakai Departemen Keuangan, macam-macam. Artinya kalau menurut saya ya seharusnya tidak ada satupun lembaga kementerian itu yang punya otoritas, harusnya diberikan otoritas untuk memegang data. Jadi apa? Ya harus dibikin lembaga khusus dengan kewenangan seperti kalau misalnya kita dan hanya tugasnya itu data custody, menjaga data itu, hanya menjaga data. Dia yang memastikan bahwa orang yang minta data itu memang orang yang authorized untuk punya hak untuk menggunakan. Ya, lembaga seperti DPN kayak gitu ya. Ya, lembaga yang khusus lembaga khusus yang memang dia ngurusin data. Jadi bahwa dengan demikian bisa dipastikan bahwa data-data itu nggak bisa diakses sembarangan karena ada yang kontrol. Ivan minta data. Kamu ngapain minta datanya itu, Pak? Kamu yang tadi dibilang underlying-nya. Ada underlying-nya nggak? Kenapa ada kamu? Dasarnya. Kenapa betul ya? Kalau dia ada underlying-nya baru dikasih dan itu ada implikasi legalnya di belakang ketika saya memberikan ada MOU-nya atau ada agreement-nya gitu kan. Nah, kalau sekarang kan nggak ada data seperti tadi dibilang. Oke, datanya sentral itu ada di Depdagri ya, di Dukcapil gitu data. Tapi data ini kan juga dikasih ke Kementerian Kesehatan diberikan Kementerian Kesehatan dikasih lagi itu ke BPJS misalnya. BPJS dikasih lagi ke vendor-vendor penyedia informasi Vaskes. Iya. Kalau sementara ini kalau nggak salah tangkap sih saya berpikir bahwa kalau soal KTP Sakti larinya nanti akan ke Dukcapil ya. Itu ini senternya. Tapi memang asalnya kan bisa dari mana aja. Contoh KTP itu kan awalnya adalah dari data penduduk. Ya. Data penduduk itu datanya dari mana? Dari akta kelahiran. Akta kelahiran itu dicatat di mana? Kan dari rumah sakit dulu. Maksudnya begitu lagi. Iya. Oke, sesi kedua ini memang terlalu singkat ya kita waktunya tuh. Tapi paling tidak ini akan menjadi sebuah masukan yang berharga untuk untuk kita berikan kepada Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Karena saya pribadi yakin bahwa paslon 1 maupun paslon 2 nggak nyampe pikirannya ke situ. Sementara kita tahu bahwa sebetulnya kalau dari sisi teknis ya mereka mungkin nyampe. Ini lebih dari sisi nilai dan moral dan willingness. Ya, persoalannya kan ada kenyataannya bahwa program ini kan sudah masuk dalam 21 program unggulan yang tidak ada di program 2. Ya betul. Makanya itu masalah willingness. Willingness. Artinya memang Ganjar Mahfud punya good willingness untuk itu gitu. Oke, baik Sobat Graput TV, kita akan break dulu. Saya berikan kesempatan karena kita disediakan minum nih, Mas. Ya, Sobat Graput TV, jumpa lagi di sesi ketiga. Tadi di 2 sesi sebelumnya kita banyak hal menarik sebenarnya yang harusnya bisa lebih diolah lagi ya.
Saya melanjutkan sesi ketiga ini dengan mencoba mengutip pernyataan Pak Ganjar tentang transformasi digital nasional, di mana Pak Ganjar menyebutkan bahwa ada keinginan dari Pak Ganjar untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan efisien dengan memanfaatkan teknologi digital. Saya ingin minta penjelasan lebih lanjut dari Mas Joshua tentang statement yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu. Silakan, Mas. Mungkin bagi dua ya. Transparannya kamu ya. Karena dua mereka ini berdua ini saling melengkapi sebenarnya, karena yang satu bicara dari sisi digital management, satunya lagi bicara dari soal cyber security. Iya, Silakan, Mas Joshua. Yang soal efisiensi gitu ya. Pertama mulai yang gampang deh. Saya punya handphone. Handphone saya harganya 20 juta. Handphone Cina ini paling aman, nggak bisa nggak bisa diretas ini. Wow. Oke. Ini nggak bisa diretas. Kalau yang masih pakai GMS itu ya masih bisa diretas. Saya kemarin Google habis ini. Ada orang yang punya handphone cuma harganya 1 juta. Bedanya apa? Kalau saya sebagai orang awam hanya melihat dari sisi kameranya, dari sisi memorinya. Tapi kalau kamera pun emang perlu sampai harga 20. Penggunaan utamanya apa sih? Telepon, WhatsApp, sama mayoritas medsos gitu kan? Gitu, ya. Artinya bisa. Nah, kadang-kadang inefisiensi itu pertama terjadi bahwa kita membeli barang tidak dilihat dari kegunaannya. Dan yang kedua, saya punya handphone yang nilainya 20 juta. Memorinya 256 giga. Dipakai semua ya? Dipakai semua nggak? Enggak sih. Prosesor saya itu punya kemampuan untuk melakukan proses paralel sampai 4-5 aplikasi. Pernah nggak saya buka 5-4 aplikasi di sini? Enggak juga. Nah, yang artinya sebetulnya semua teknologi itu, kalau kita beli komputer, apalagi komputer yang besar, itu bisa di-sharing. Kapasitasnya itu bisa di-share untuk dipergunakan bersama-sama. Nah, ini saya ada kasih data ya, sedikit ya. Di Indonesia ini sekarang kita punya 1.500 pusat data. Itu totalnya ya? Banyak banget. 1.500, tapi itu semua ya, total termasuk yang punyanya swasta gitu ada 1.500. Nah, kalau kita bicara kementerian sama pemerintahan daerah, masing-masing juga juga punya. Ya. Kita bicara yang punya pemerintah aja, karena kita bicara efisiensi di pemerintah. Tapi apakah semuanya itu similar datanya? Nah, itu dulu, ntar dulu. Kapasitasnya punyanya Kemenku ini paling gede, paling besar, 1.150 petabyte. Wow. Kapasitasnya Kemenhan 75, kapasitasnya Kemendagri 50, kemudian Kemenkes itu 25, dan Kemendikbudristek itu 10, paling kecil ya. Nah, beneran nggak sih kapasitas itu dipakai? Pakai semua. Oke. Gitu kan? Kenapa nggak kita bikin satu besar yang kemudian bisa dipakai bersama-sama dan sharing? Sehingga mungkin kita hanya butuh satu sebesar 200 bisa dipakai semua. 300 sudah. 300 mungkin sudah. Singapura. Bukan hanya buat Singapura tuh dia punya berapa? 100 ya, kalau nggak salah. Singapura cuma 100. Singapura 100. Itu dipakai semua negara, dibagi. Di semua lembaga negara. Dibagi semua lembaga negara. Kita sedang membuat nih ya, yang sekarang lagi dibangun, terlambat sebetulnya karena baru dibangun mulai tahun 2022 kayaknya, Pusat Data Nasional di Bekasi. Kita rencananya punya 4. Yang di Bekasi yang dibangun ini dengan anggaran sekitar 3 triliun, itu kapasitasnya 40 petabyte. Lebih kecil dari punyanya Kemendagri, lebih kecil. Terus ini buat apa ya? Aneh juga ya, pusat data malah lebih kecil. Iya, dari yang dimiliki sama ya, harusnya dia pengumpul. Jadi, tapi memang ini kendala yang harus diperhatikan ya. Ketika kita bisa melakukan semuanya dalam satu, kita bisa sharing resources, biaya akan ditekan. Satu dari sisi biaya. Kedua, kita bisa menerapkan standar. Karena kalau masing-masing mengelola sendiri kan standarisasinya susah nih. Mulai dari standarisasi format data, standarisasi interface atau interoperability ya. Sehingga kalau mau sharing data gampang, nggak makan bandwidth, ditaruh satu tempat kan lebih cepat dan jadi nggak antar data center tapi di dalam data center itu sendiri justru ya. Kan lebih cepat pertukaran datanya dan lebih murah. Dan yang kedua ini keamanannya standar. Sekarang kita bisa ngomong gimana?
Kemenkes standarmu apa? Kemenku Beda. standarmu apa? Bisa beda-beda. Beda-beda. Perangkat yang digunakan beda, standar. Perangkat yang beda digunakan beda, standarnya beda. Nah, ini kan kita bisa satu bikin, oke, sekarang kita punya nasional dengan standar security yang tertinggi yang pernah ada di dunia gitu ya. Kita terapkan Bisa kita- dan berlaku semua. Bahkan daerah yang miskin yang sekarang nggak bisa punya pusat data bisa memanfaatkan. Oke. Kalau sekarang kan daerah miskin, Jakarta ini royal sekali. Ada Jaki, ada Oh iya, ada alpukat, ada apa segala macam gitu. dan itu masing-masing punya pusat datanya sendiri. Iya. Yang bagus Jawa Tengah. Oh malah Jawa Tengah. Jawa Tengah Pak Ganjar ini bagus. Provinsi pertama yang punya Pak Ganjar pusat lebih data. bagus dari Anies Baswedan ya. Provinsi pertama yang punya pusat data daerah yang sudah bersertifikasi dengan Badan Sandi BSSN apa? Badan Cyber dan Sandi Negara. Badan Sandi. Jawa Tengah pertama, provinsi pertama. Oh ya? Ya. Oke, terkait dengan standarisasi keamanan itu sendiri, menurut Mas Irfan gimana tuh, Mas? Ya itu tadi, jadi sebenarnya ketika dijadikan satu, sebenarnya kita bisa membangun satu adalah standar pengamanan terhadap infrastruktur tadi. Yang bicara masalah mau pakai teknologi firewall-nya apa, mau pakai teknologi misalnya anti DDoS-nya apa, itu bisa distandarisasi. Kita biar satu untuk semua. Tapi yang Termasuk paling bangunan nanti gempa, misalkan ya keamanan juga termasuk begitu. nanti misalnya kita mau bikin tier 4 yang misalnya sumber listriknya dari 2 penyedia itu bisa. Bayangkan kalau itu dikasih ke kementerian. Tier 4 tuh mensyaratkan dia harus punya 2 suplai listrik. 96 jam ketika listrik terputus masih bisa hidup ya. Iya, betul. Dan nggak bisa disuplai dengan hanya misalnya genset gitu kan. Nah, yang paling menarik itu sebenarnya itu satu hal. Yang paling menarik adalah standarisasi operasional atau proses bagaimana data itu bisa diakses yang berkait dengan tadi Undang-Undang PDP atau Perlindungan Data Privasi tadi. Itu bisa distandarisasi. Jadi semua akses itu bisa mengacu pada aturan yang baku. Karena Undang-Undang PDP ini tidak hanya berlaku buat swasta, buat pemerintah juga berlaku. Kalau ada pelanggaran di kementerian, itu juga akan kena. Jadi undang-undang berlaku semuanya, nggak cuma buat swasta. By the way, itu data akan disimpan di mana, Mas, kira-kira? Karena kita tahu bahwa selama ini kan yang namanya big data itu selalu kita taruhnya di luar kan ya. Justru itu. Jadi ada regulasinya kan sebetulnya. Ya, di Indonesia untuk data-data negara yang penting atau apa itu harus tetap berada di Indonesia. Apakah kita punya itu? Ada aturannya ada. Aturannya ada dan itu tadi yang disampaikan. Ya, infrastrukturnya ada. Itu yang lagi dibangun. Nah, dibangun. Yang tadi yang 40 peta yang baru dibangun baru jadi nanti Oktober tahun ini rencananya kalau sukses. Tapi masing-masing kementerian itu sudah punya sendiri yang tadi saya bilang. Tapi karena masing-masing kementerian punya kan dia punya teknologi yang dia beli, mungkin satu ini beli teknologi dari Amerika, yang ini beli teknologi dari Cina, yang ini beli teknologi So dari actually it has to be integrated ya, misalnya semua mesti terintegrasi semuanya ya. Betul. Ya, kalau satu tempat, ya walaupun bukan berarti satu tempat, karena kita harus punya lebih dari satu data center untuk masalah high availability-nya gitu. Tapi paling tidak kita bicara masalah akses itu nggak kemana-mana, ya di tempat itu. Gitu. Saya kira nanti Kerapu TV akan membuat satu serial khusus untuk membahas ini. Paling nggak di sesi kali ini kita bahas dulu mengenai apakah KTP Sakti itu aman. Itu dulu ya. Karena itu kan memang satu program yang disampaikan oleh program unggulannya Ganjar Mahfud yang disampaikan begitu saja dengan kalau saya memperkirakan bahwa masyarakat tidak akan masih mempertanyakan aman atau tidak. Oke atau tidak dalam pelaksanaan gimana, karena tadi dari pembicaraan kita ini aja kita bisa lihat nih ada beberapa kendala yang belum terselesaikan di periode sebelumnya. Nah di sesi ini saya akan minta Mas Yosua dulu kali ya untuk membuat closing statement tentang apa sih usulan atau harapan dari seorang pakar digital management ini terhadap pengelola pemerintahan yang terkait dengan data ini. Saya itu adalah regulasinya diterapkan. Regulasinya sudah ada. Regulasi ada. Standarisasi diterapkan. Dan standarisasi ini supaya bisa efisien diterapkan, dia harus dikelola sedemikian sehingga tersentral. Ya. Tersentral bukan berarti kepemilikan datanya itu nanti data custody-nya enggak. Domain datanya tetap dimiliki oleh tiap kementerian, hanya secara infrastruktur jadi satu.
Jadi perangkat infrastruktur, standar regulasinya, standar interoperability-nya, standar keamanannya, standar privasinya, itu jadi satu. Kemudian dari sisi standar infrastruktur data akses manajemennya, itu juga jadi satu. Itu dulu yang mestinya kita lakukan. Itu bisa nanti menghemat biaya sangat besar dengan keamanan yang jauh lebih tinggi. Jadi dan selain masalah itu, masalah efisiensi juga Mas ya ya? itu efisiensinya akan tinggi. Integritas itu ada di efisiensi sebenarnya. Betul. Oke, sekarang kalau dari Mas Ivan sendiri gimana Ya. Mas? Harapan saya tuh pemerintah yang baru nanti ya, yang terpilih ya, pemerintah yang baru nanti itu serius. Serius, pertama, kita punya banyak tantangan untuk mewujudkan satu data, untuk mewujudkan satu infrastruktur tuh tantangannya banyak sekali. Di mana-mana orang pengen punya data, di mana-mana orang susah berbagi data. Jadi ini butuh dalam tanda kutip tangan besi untuk bagaimanapun. Ayo kita jalanin. Ini harus jalan demi kita. Kenapa? Kita nggak akan bisa berubah kalau misalnya kita terus-terusan akan mengadopsi tadi keinginan dari masing-masing kementerian, keinginan dari masing-masing lembaga. Itu yang rasanya harus mulai kita seriusi. Kita serius untuk benar-benar membenahi Indonesia ini, membenahi pengelolaan data, dan satu lagi ya tadi, kita sudah punya undang-undang PDP, ayo kita terapkan. Cara menerapkannya, ya tadi harus dijaga dengan baik, dan pemerintah itu benar-benar punya standar untuk menjaga. Baik menjaga keamanan data itu sendiri, maupun juga untuk bicara masalah interkoneksi atau interoperability dari data. Jadi mudah-mudahan yang kita harapkan adalah kedepannya kita serius. Kita serius membangun data center ini. Amerika sudah melakukan, Singapura sudah melakukan, Korea sudah melakukan. Amerika yang sebenarnya mirip dengan kita pun butuh waktu. Tapi kalau kita nggak mulai dari sekarang, kapan lagi? Kapan lagi? Baik. Baik, terima kasih Mas Joshua dan Mas Ivan. Seru nih. Dalam sesi ini paling nggak kita sudah mendapatkan satu usulan menarik dari dua pakar ini, yaitu adalah bahwa kita membutuhkan yang namanya pusat data ya Mas ya. Pusat data yang ditunjang oleh pelaksananya ditunjang oleh regulasi yang memang harus kuat dan benar-benar bisa diterapkan oleh seluruh aspek pemerintahan. Ya. Kira-kira kayak gitu. Badannya harus badan independen. Badannya harus badan independen. Dan undang-undang PDP pun sekarang kan mensyaratkan ada badan khusus buat mengurus untuk mengaudit PDP-nya, pelaksanaan PDP. Jadi dengan kata lain, Mas Ivan dan Mas Joshua ini mengusulkan untuk sudah waktunya kita membuat badan independen khusus untuk mengurusi pusat data ini ya. Iya. Baik, terima kasih Mas Ivan dan Mas Joshua untuk kehadirannya. Kita nanti akan bikin lagi program-program berikutnya. Siap. Semoga nggak bosan datang ke Kerapu TV untuk mencerahkan masyarakat Indonesia terkait masalah digital. Sampai jumpa lagi Sobat Kerapu TV.